Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Faisal Baihaqi. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen SDM pariwisata. Yang pertama itu ada kompetensi dan human capital. Pengertian kompetensi. Kompetensi kerja adalah karakteristik mendasar dari seseorang karyawan. Misalnya, motif, sifat, keterampilan, aspek citra diri, peran sosial, atau kumpulan pengetahuan yang menghasilkan kinerja yang efektif dan unggul dalam pekerjaan. Karakteristik kompetensi yang pertama itu ada motif. Keinginan apa yang mendorong untuk berperilaku. Misal, motif berprestasi akan membuat individu secara terus-menerus menantang diri sendiri untuk selalu jadi lebih baik, bertanggung jawab atas kerjanya, menggunakan umpan balik. Yang kedua, sifat atau ciri bawaan. Sifat fisik, reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap suatu atau informasi. 3. Konsep diri, yaitu sikap, self-image, dan self-confidence. Yang keempat ada pengetahuan atau knowledge, informasi yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik. Yang kelima, keterampilan atau skill, kemampuan melakukan tugas-tugas fisik dan mental tertentu. Jenis-jenis kompetensi. Jenis-jenis kompetensi ini ada dua, yaitu trust not comprehension atau karakteristik utama pengetahuan, yaitu knowledge atau keahlian dasar. Misal, untuk tenaga penjual adalah pengetahuan tentang produk. Yang kedua, differentiating competencies, faktor-faktor yang membedakan yang berkinerja tinggi dan rendah. Misal, yang memiliki orientasi, motivasi, biasanya memperhatikan penetapan sasaran yang melebihi apa yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Ada 6 kompetensi kinerja tinggi. Yang pertama, kompetensi berprestasi dan tindakan. Yang pertama ini ada 4 macam, yaitu achievement orientation, concern for order, quality and accuracy, initiative, yang terakhir information seeking. Yang kedua, kompetensi melayani. Kompetensi melayani ada 2. Yang pertama, interpersonal understanding dan customer service orientation. Yang ketiga, kompetensi memimpin. Yang pertama ada impact and influencing. Selanjutnya ada organization award. Dan yang terakhir itu relationship building. Selanjutnya yang keempat ada kompetensi mengelola. Di sini ada developing authors, direct finance, teamwork, cooperation, dan team leadership. Yang kelima, kompetensi berpikir, analytical thinking, conceptual thinking. Yang terakhir technical atau profesional atau managerial experience. Nah, yang terakhir itu ada kompetensi kepribadian yang efektif. Di sini ada self confidence, flexible, dan organization commitment. Selanjutnya yang kedua yaitu model strategi pengembangan. Di sini ada strategi, langkah-langkah, tahap-tahap, dan kegiatan. Terus juga tujuannya itu memelihara kompetensi, meningkatkan kompetensi. Nah, beberapa model strategi pengembangan SDM. Yang pertama, model manajemen multibudaya, model learning organization, model benchmarking, dan terakhir model Gemba Kaizen. Nah, yang pertamanya model manajemen multibudaya. Model manajemen multibudaya, yang pertama multibudaya yaitu pluralisme budaya. Budaya, cipta, rasa, karsa atau karya, seseorang atau kelompok, bangsa, organisasi. Tersirat, keragaman nilai individu atau kelompok dalam organisasi bisnis maupun non-profit. Yang kedua, model learning organization. Yang pertama, personal mastery, kegiatan belajar untuk meningkatkan kapasitas pribadi, tidak hanya pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, tetapi juga pendidikan. Yang kedua, mental model, refleksi dari peningkatan pengetahuan yang memperjelas gambar pemikiran yang ditujukan dan menjadi pengetahuan explicit atau explicit knowledge, dan bagaimana action dan decision ditampilkan. 3. Shared vision, menyediakan basis untuk berpikir secara umum guna membuat komitmen kelompok untuk mencapai image bersama di masa depan. Yang keempat, team learning, metode untuk mengharmonisasikan kekuatan individu untuk mengarah pada suatu visi bersama. Yang kelima, system thinking, cara berpikir bahwa semua hal bekerja dalam suatu sistem secara holistik. Penjelasan siklus. Keahlian dan kemampuan seseorang merupakan hasil proses belajar, integrasi dari aspirasi, perenungan, dan perbincangan konseptualisasi.
Ini menimbulkan perubahan dalam sikap dan keyakinan. Dengan sikap dan keyakinan yang baru, seseorang dapat meletakkan dirinya dalam kebersamaan dan memecahkan masalah secara bersama-sama, berpikir sistem, dan menghasilkan solusi yang objektif. Situasi dan lingkungan yang terus berubah, manusia dalam organisasi terus berproses dan berkembang sehingga akan mampu memberikan layanan yang baik dan mampu bersaing. Segitiga perorganisasian. Gagasan penuntun berisi tujuan mengapa dilakukan organisasi pembelajaran, misal untuk memperbaiki mutu manajemen. Teorinya itu metode dan alat-alat berisi gagasan yang mendasari metode dan alat analisisnya. Inovasi infrastruktur, dukungan sumber daya sehingga proses pembelajaran menjadi lancar. Meliputi dukungan pimpinan dalam waktu, dana, data, pendukung, yaitu pakar, praktisi, mitra, komunikasi, transportasi, akomodasi, dan lain-lain. Kinerja organisasi pembelajaran. Kinerja organisasi pembelajaran yaitu proses organisasi pembelajaran mengikuti model sistem input, proses, output. Terus ada subsistem bekerja terintegrasi, menghasilkan kinerja hasil proses pembelajaran, mencakup semua aspek disiplin. Keluarnya adalah perbaikan kualitas SDM, stand of mind yang bisa menghadapi berbagai tantangan. 3. Model benchmarking. Tujuan utama benchmarking untuk menemukan kunci rahasia sukses, mengadaptasi, memperbaiki, dan menerapkan pada organisasi. Benchmarking bersifat legal, terikat dalam etika benchmarking diatur International Benchmarking Clearinghouse atau IBC. Perlu persiapan fisik dan mental karena proses panjang dan berat agar produk yang dihasilkan memiliki keunggulan kompetitif. 4. Model gambar Kaizen. Model dari teori Z diterapkan dan berhasil di Jepang dan menyebar luas ke negara lain. Dianggap sebagai konsep manajemen SDM yang utuh. Gemba berarti tempat yang sebenarnya, tempat di mana kejadian terjadi atau di mana produk atau jasa dibuat. Oleh karena itu, gemba terdapat di mana-mana. Kaizen diartikan penyempurnaan, perbaikan berkesinambung, melibatkan semua orang, baik manajer dan karyawan dengan biaya tidak seberapa. Penjelasan gambar. Penjelasan gambar, perbaikan sama penting dengan pemeliharaan. Perbaikan dibagi menjadi kaizen dan inovasi. Kaizen lebih diutamakan. Pentingnya setiap level manajemen untuk bekerja sama. Yang terakhir itu kaizen menekankan pada pola pikir berorientasi, proses penyempurnaan terus-menerus. Kegagalan dari hasil berarti kegagalan seluruh proses. Kegagalan pada manusia jadi beberapa dengan orientasi hasil, yaitu by objektif semata. Kaizen. Definisi dari Kaizen itu merupakan integrasi dari total quality control atau TQC, cacat nihil, zero demic, ZV, tepat waktu, just in time, JIT, dan sistem sasaran SS, sehingga Kaizen sama dengan TQC plus ZD plus JIT plus TQC. Strategi Kaizen yaitu meliputi pandangan terhadap fungsi tugas, pandangan terhadap konsep perbaikan, hubungan proses dan hasil, siklus plan DO check ACT atau disingkat PDCA, sama dengan rencana, kerjakan, periksa, tindak lanjut, dan siklus standardis DO check ACT atau disingkat CDCA, sama dengan standarisasi, kerjakan, periksa, tindak lanjut, mengutamakan kualitas, berbicara dengan data yang akurat dan pentingnya posisi konsumen. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis desain dan jabatan. Analisis jabatan merupakan prosedur untuk menemukan, mencatat, mempelajari, dan mengumpulkan informasi secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan operasional atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu. Di sini ada job description, yaitu job description is a list of jobs, duties, responsibility, relationship, working condition, and supervisory responsibilities. One project of a job analysis. Job desk kegiatan terdiri dari 1. Daftar pekerjaan, 2. Tugas-tugas, 3. Hubungan pelaporan, 4. Kondisi pekerjaan, dan terakhir itu tanggung jawab. Job description lengkapnya yaitu nama jabatan, departemen atau bagian, lokasi kerja, fungsi, dan tugas-tugas. Job performance standards mencakup yaitu standar
dan target. Pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai dalam bentuk kuantitas, yaitu kilogram, ton, unit, liter, atau rupiah, atau dalam bentuk waktu dicapai dalam menit, jam, hari, minggu, bulan, atau tahunan, maupun kualitas layanan atau kualitas produk. Langkah-langkah analisis jabatan. Yang pertama, persiapkan tim yang akan menganalisis. Yang kedua, mengidentifikasi apa yang perlu atau tidak dilakukan. Mempersiapkan metode pengumpulan data. Dan terakhir, mempersiapkan jadwal pelaksanaan. Metode pengumpulan data. Untuk hasil analisis jabatan yang tepat, maka perlu dilakukanlah berdasarkan metode yang jelas. Yang pertama, observasi. Pengamatan secara diam-diam dan dicatat dengan kamera tersembunyi atau kerjasama dengan karyawan lain untuk memantau. 2. Wawancara. Saat karyawan fresh dan senang agar menjawab jujur, bisa dilakukan berulang bila perlu. 3. Kuesioner. Daftar pertanyaan bila sulit untuk mewawancarai atau perlu sebagian perbandingan. Pertanyaan harus jelas, lengkap, tidak bertele-tele. 4. Catatan laporan. Catatan aktual harian, mingguan, atau bulanan atau periode tertentu. 5. Membandingkan job yang sama di perusahaan yang lain. Sebagai tambahan untuk pengambilan keputusan, bisa membandingkan dengan literatur jabatan yang dilakukan perusahaan lain di negara lain. Analisis beban kerja, worksite. Yang pertama, beban kerja merupakan beban yang diemban oleh suatu jabatan sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Misalnya, bila suatu jabatan mengharuskan seseorang harus mampu mengerjakan 100 potong pakaian, maka harusnya ditempatkan orang yang mampu mengemban jabatan tersebut. Bila pada praktiknya yang dikerjakan kurang dari 100, maka berarti beban kerja terlalu ringan. Sebaliknya, bila yang dilakukan lebih dari 100, maka berarti beban kerja berlebihan. Bagi yang kurang, maka harus ditambah sesuai porsi yang ditetapkan. Bila kelebihan beban kerja, maka harus ditambah tenaga kerja baru agar hasilnya berkualitas. Penelitian jabatan, job evaluation. Yang pertama itu ada job evaluation. Nah, job evaluation itu adalah tahap akhir dari job analysis, karena dalam praktiknya tetap terdapat kemungkinan terjadi kesalahan dalam analisis yang telah dilakukan. Penilaian jabatan adalah prosedur sistematis untuk menilai bobot suatu jabatan dengan membandingkan antara jabatan dengan jabatan lainnya dalam suatu organisasi guna menyempurnakan bobot atau nilai suatu jabatan. Nah, pertemuan yang terakhir, yang keempat atau yang ketujuh, perencanaan SDM. Menurut Scholar 1987, proses perencanaan SDM meliputi yang pertama, gathering, analyzing, and forecasting supply and demand data. Meliputi pengumpulan, menginvestigasi, menganalisis, dan memprediksi kebutuhan data untuk menetapkan supply and demand. Bisa dari data internal atau eksternal masa lalu, pengamatan masa kini, dan prediksi kebutuhan masa depan. 2. Establishing human resourcing objective and policies. Penetapan kebijakan SDM, merancang kebutuhan jumlah dan kualifikasi pegawai yang handal atau kompeten untuk mendukung tercapainya sasaran corporate. 3. Human resourcing programming, penyusunan program pengadaan pegawai baru, perencanaan kompensasi, program pemberdayaan, pengembangan, pemeliharaan, persiapan passion, dan PHK. Yang keempat, human resourcing planning, control, and evaluation. Mengawasi, mengevaluasi program yang berjalan. Ini bisa menjadi feedback, revisi kebijakan, dan penyesuaian dan perencanaan selanjutnya. Proses perencanaan SDM. Yang pertama, menganalisis jumlah kondisi tenaga kerja yang ada sekarang, kuantitas dan kualitas, beberapa banyak dan kualifikasinya. Yang kedua, menganalisis jumlah posisi jabatan dan staf yang ada, menghitung posisi mulai dari direktur, manajer, atau supervisor. Yang ketiga, menghitung rasio beban kerja masing-masing jabatan, mana beban yang berlebihan, mana yang kurang. 3. Menganalisis rencana strategi perusahaan ke depan, jangka 1, 3, 5 tahun, apakah akan investasi baru, buka cabang, atau menutup unit. Baik, selanjutnya yaitu yang nomor kelima, mendata usia tenaga kerja. Identifikasi mana yang sudah mendekati pensiun. Yang keenam, memperkirakan tenaga kerja yang akan keluar atau dikeluarkan, yaitu karena kecelakaan atau permintaan sendiri. Yang ketujuh, memperkirakan pasar tenaga kerja, kuantitas maupun kualitas. Ketahui penawaran dan permintaan tenaga kerja, log, nasional maupun internasional. Yang kedelapan, menyusun rencana aksi, apa saja yang perlu dilakukan sekarang sesuai rencana yang telah disetujui. 4 tahap proses. Infancy Fisik 2012.
1. Situation analysis or environmental scanning. Yang kedua, forecasting demand for human resources. Yang ketiga, analysis of the supply of human resources. Yang keempat, development of plan for action. Contoh menghitung perkiraan kebutuhan naker. PT United Corporation berdiri tahun 1972, bergerak di industri makanan. Perusahaan memiliki 3 pabrik, 2 gedung, dan kantor pusat di Jakarta. Di kantor pusat terdiri dari 45 karyawan. Pabrik Fluid 210 karyawan, pabrik Cikarang 189 karyawan, pabrik Cikupa 304 karyawan. Gudang Fluid menambah 22 karyawan dan gudang Marunda terdapat 30 karyawan. Tahun depan diperkirakan jumlah karyawan pensiun sekitar 2% dari total karyawan. Data kecelakaan rata-rata tiap tahun 0,05% dari total karyawan. Karyawan yang keluar sendiri 1,3% dan dikeluarkan dengan berbagai sebab rata-rata 0,025% per tahun. Rencana buka pabrik baru di Sidoarjo butuh 214 karyawan dan di Surabaya 24 orang. Berapa perkiraan kebutuhan tenaga kerja SDM tahun depan? Nah, ini perhitungan angka tabel dari persoalan sebelumnya, yaitu jumlah angka pensiun sebanyak 2% kali 800 orang. Nah, 800 orang ini total seluruh jumlah dari soal yang sebelumnya, sama dengan 16 orang. Jumlah kecelakaan sebanyak 0,05% kali 800 orang, sama dengan 4 orang. Mengundurkan diri sebanyak 1,5% kali 800 orang, sama dengan 12 orang. Dikeluarkan sebanyak 0,025% kali 800 orang, sama dengan 2 orang. Buka pabrik baru sama dengan 214 orang, buka gudang baru sama dengan 27 orang, maka jumlah kebutuhan tenaga kerja yaitu 275 orang. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau pengucapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.